Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, sebagai negara yang sedang berkembang dan sedang membangun, bangsa Indonesia masih memiliki beberapa ketertinggalan dan kekurangan jika dibandingkan dengan negara lain yang sudah lebih maju, khususnya di bidang kesehatan. Bangsa Indonesia masih berjuang memerangi berbagai macam penyakit infeksi dan kurang gizi yang saling berinteraksi satu sama lain, menjadikan tingkat kesehatan masyarakat Indonesia tidak kunjung meningkat secara signifikan. Tingginya angka kesakitan dan kematian ibu dan anak balita di Indonesia sangat berkaitan dengan buruknya status gizi. Perlu kita ketahui, kehidupan manusia dimulai sejak masa janin dalam rahim ibu. Sejak itu, manusia kecil telah memasuki masa perjuangan hidup yang salah satunya menghadapi kemungkinan kurangnya zat gizi yang diterima dari ibu yang mengandungnya. Jika zat gizi yang diterima dari ibunya tidak mencukupi, maka janin tersebut akan mengalami kurang gizi dan lahir dengan berat badan rendah yang mempunyai konsekuensi kurang menguntungkan dalam kehidupan berikutnya. Hadirin yang berbahagia, bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah umumnya akan mengalami kehidupan masa depan yang kurang baik. Bayi tersebut mempunyai resiko lebih tinggi untuk meninggal dalam 5 tahun pertama kehidupan. Mereka yang dapat bertahan hidup dalam 5 tahun pertama akan mempunyai resiko lebih tinggi untuk mengalami hambatan dalam kehidupan jangka panjang. Masalah kurang gizi lain yang dihadapi anak usia balita adalah kekurangan zat gizi mikro seperti vitamin A, zat besi, iodium, dan sebagainya. Seperti telah diketahui bahwa anak-anak yang kurang vitamin A meskipun pada derajat sedang mempunyai risiko tinggi untuk mengalami gangguan pertumbuhan, menderita beberapa penyakit infeksi seperti campak dan diare, dan lebih penting lagi ialah bahwa kekurangan vitamin A bertanggung jawab terhadap 23% kematian anak balita di seluruh dunia. Semua nutrisi penting bagi anak dalam usia pertumbuhan. Hadirin yang berbahagia, untuk mengatasi kasus kurang gizi memerlukan peranan dari keluarga, praktisi kesehatan maupun pemerintah. Pemerintah harus meningkatkan kualitas posyandu. Jangan hanya sekedar untuk penimbangan dan vaksinasi, tapi harus diperbaiki dalam hal penyuluhan gizi dan kualitas pemberian makanan tambahan. Pemerintah harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat agar akses pangan tidak terganggu. Para ibu khususnya harus memiliki kesabaran bila anaknya mengalami problem makan dan lebih memperhatikan asupan makanan sehari-hari bagi anaknya. Anak-anak harus terhindar dari penyakit infeksi seperti diare ataupun ISPA, infeksi saluran pernapasan atas. Hadirin yang berbahagia, semua nutrisi penting bagi anak dalam usia pertumbuhan. Perhatikan asupan makanan sesuai dengan pedoman umum gizi seimbang yang terdiri dari 1. Makanlah beraneka ragam makanan. Makanlah makanan untuk memenuhi kecukupan energi. Yang ketiga, makanlah makanan sumber karbohidrat dengan setengah dari kebutuhan energi. Yang keempat, batasi konsumsi lemak dan minyak sampai 1/4 dari kebutuhan energi. Yang kelima, gunakan garam beriodium. Yang keenam, makanlah makanan sumber zat besi. Yang ketujuh, berikan ASI saja kepada bayi sampai umur 4 bulan. Yang ke-8, biasakan makan pagi. Yang ke-9, minumlah air bersih dan aman yang cukup jumlahnya. Yang ke-10, lakukan kegiatan fisik dan olahraga secara teratur. Yang ke-11, hindari minum minuman beralkohol. Yang ke-12, makanlah makanan yang aman bagi kesehatan. Yang ke-13, bacalah label makanan yang dikemas. Jadi, berikan anak dan balita Anda asupan makanan yang bergizi. Pemantauan status gizi balita dengan mempertahankan berat badan dan timbanglah balita Anda secara periodik, minimal 1 bulan sekali.
Upaya ini merupakan salah satu cara untuk memantau perkembangan status gizi pada balita. Demikianlah pidato yang saya sampaikan. Sebelum dan sesudahnya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Semoga yang saya sampaikan tadi dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.